Aktor Anjasmara menjadi salah satu pemain dalam film Hamka dan Siti Raham Vol. 2 yang merupakan sequel dari film Buya Hamka Vol. 1. Di dalam film ini, Anjasmara akan kembali memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Rupanya ini bukan kali pertama Anjasmara melakoni karakter Soekarno. Aktor 48 tahun ini mengaku sudah 4 kali memerankan Soekarno dalam film, FTV, maupun pertunjukan teater. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Bung Karno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal. Ini yang keempat, kata Anjas ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Karena sudah 4 kali berperan sebagai Soekarno, Anjasmara mengaku tak lagi kesulitan dalam mendalami karakter. Alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit, lanjutnya. Suami dari Dian Nitami ini juga tidak masalah apabila dibanding-bandingkan dengan sosok Soekarno. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki tafsir tersendiri terhadap sosok yang besar seperti Soekarno. Perihal dibanding-bandingkan ya setiap orang pasti punya interpretasinya sendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi saya serahkan saja pada penonton. Saya hanya bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya lakukan, jelasnya. Sebagai informasi, film Hamka dan Siti Raham Vol. 2 akan diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Selain Vino, Bella, dan Anjasmara, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Bima Azril, Cita Maharani, Saina Babir, Alfi Alfandi, Javinada Keila dan lain-lain. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Kan ini jadi Soekarno, gimana pendalamannya dan ada beban takutnya orang ngebanding atau apa gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mas Anjas? Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini membedakan dengan keempat sebelumnya. Apa? Yang lain sebelumnya buat di sini. Kebetulan di 1, 2, 3 yang satu yang FTV itu sih nggak sampai masa-masa terakhir Bung Karno ya, tapi di yang teatrikal itu kebetulan memang menceritakan dari awal sampai masa-masa terakhir Bung Karno. Jadi ya nggak sulit, karena kebetulan waktu itu saya juga dapat wejangan dari almarhum Ibu Rahmawati bagaimana masa-masa terakhir beliau. Jadi ya nggak sulit. Selain kemudian yang lainnya untuk perannya sendiri seperti apa sih dalam kesulitan dalam mendalami perannya masing-masing seperti apa? Siapa dulu nih? Ya dirimu. Oke. Aku di sini berperan sebagai Pak Dadang. Bukan aku ya. Pak Dadang itu seorang sipir yang menemani Buya Hamka di dalam penjara. Pak Dadang seorang sipir dan dia adalah saksi hidup penulisan Tafsir Al-Azhar, dan ternyata yang kita nggak banyak tahu, Pak Dadang adalah teman curhat Buya Hamka, dan Pak Dadang yang mengantarkan surat-surat dari dalam penjara kepada Bunda Soekarno. Jadi, insya Allah, dan Pak Dadang ternyata masih ada di daerah Jawa Barat. Masih ada. Mungkin untuk mendalami karakternya sempat dalami karakternya Pak Dadang karena emang nggak terlalu diekspos ya. Maksudnya dia Sunda, tegas pada saat itu. Dia bukan berpihak kepada orang yang ada di penjara, artinya yang menangkap Buya, tapi dia orang yang benar-benar cinta kepada Buya, tapi gimana masih harus mengikuti kebijaksanaan tempat pekerjaannya dia. Tapi dalam hati dia cinta setengah mati sama Buya.
berperan sebagai Rusidi, salah satu anak dari Buya Hamka. Rusidi ini anak yang paling dekat dan selalu ikut dalam perjuangannya beliau. Mungkin kalau kesulitannya lebih karena nggak terlalu banyak ketemu dengan Buya Hamka dan Siti Raham, lebih ke chemistry-nya sih. Nah, untuk mobil chemistry-nya kalian di lokasi itu? Tidak ketemu saya. Ketemu nih. Oh, ketemu sama? Iya, ketemu beliau. Ketemu sama Roy, cuman kayak gitu take-nya susah. Pada ketawa lu. Karena muka saya beda di situ. Mukanya agak berbeda, jadi susah untuk nahan ketawa. Tapi ya scene itu penuh air mata sebenarnya. Tapi kalau sama Bung Karno nggak ketemu karena beda zaman, beda part. Beda volume. Bang Afi, mungkin pelajaran yang bisa diambil dari setelah main di film ini? Pelajaran yang pertama sih pelajaran untuk aku pribadi, tertampar ya. Yang tadi yang aku ucapkan di kelas ke-6 bahwa kita terlalu mungkin banyak ngomongin nasihatin orang tapi lupa nasihatin diri sendiri, dan itu Buya Hamka. Dan kemudian pelajaran terbesar yang aku pengen ngikutin adalah beliau menulis kitab tasawuf modern. Ketika aku mau mengaplikasikan itu pengen tanya ke guru-guruku, saya bilang khatamkan beberapa kitab. Jadi aku pengen gara-gara film dia doain, dan harapan aku semoga Buya Hamka yang baru lahir di luar sana. Kalau untuk Bang Anja sendiri mungkin pelajaran juga yang bisa didapat dan bisa dipetik yang relate mungkin sama Bang? Iya, kalau buat saya adalah politik itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang namanya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh jadi teman. Semuanya itu berdasarkan asas kepentingan. Makanya sampai sekarang saya kalau ditawarin untuk menjadi caleg, saya masih agak keberatan. Tapi udah banyak yang nawarin, Mas? Iya. Ya, alhamdulillah sih ada yang nawarin, tapi saya selalu bilang, aduh saya belum cukup kaya untuk bisa menjadi seorang politikus. Tapi bahkan kan udah memerankan sosok Soekarno, mungkin ada nilai-nilai yang Politik. melekat di kamu gitu dengan peran-peran yang telah dimainkan, apalagi udah 4 kali. Ya ada, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah kebebasan negara, tidak hanya pribadi, akan tetapi juga untuk orang banyak. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan banyak orang, bagaimana menyatukan banyak pihak agar semuanya bisa dalam satu visi dan misi. Itu sih yang saya dapetin, yang saya pelajarin, dan mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dalam karakter Bung Karno. Sebagai laki-laki atau suami, mungkin melihat hubungan Hamka dan Siti seperti apa? Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. Amin. Mungkin Mas Anjas kan udah banyak nih main film. Mungkin sekarang pengen udah jadi Bung Karno, mungkin ada lagi nggak sih genre karakter yang pengen gitu? Sebagai seorang pencinta seni, masih banyak karakter-karakter yang bisa dieksplor, yang bisa kita sajikan dalam film. Dan saya sih open kemana aja, karakter apa saja yang ditawarkan, sejauh saya sanggup untuk memerankannya dan sejauh itu bisa memberikan efek yang baik bagi masyarakat, why not? Bang Anjas, tapi so far selama jadi aktor nih, mungkin karakter atau peran gitu, karakter yang paling menantang buat Bang Anjas mungkin ada nggak sih yang inget-inget gitu terngiang? Setiap karakter manusia itu sangat unik, jadi di setiap peran-peran yang saya dapatkan pasti punya memori tersendiri gitu, yang berarti, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya boleh minta ucapan sama
Aktor Anjasmara menjadi salah satu pemain dalam film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 yang merupakan sequel dari film Buya Hamka Vol. 1. Di dalam film ini, Anjasmara akan kembali memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Rupanya ini bukan kali pertama Anjasmara melakoni karakter Soekarno. Aktor 48 tahun ini mengaku sudah 4 kali memerankan Soekarno dalam film, FTV, maupun pertunjukan teater. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Bung Karno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal. Ini yang keempat, kata Anjas ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Karena sudah 4 kali berperan sebagai Soekarno, Anjasmara mengaku tak lagi kesulitan dalam mendalami karakter. Alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit, lanjutnya. Suami dari Dian Nitami ini juga tidak masalah apabila dibanding-bandingkan dengan sosok Soekarno. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki tafsir tersendiri terhadap sosok yang besar seperti Soekarno. Perihal dibanding-bandingkan ya setiap orang pasti punya interpretasinya sendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi saya serahkan saja pada penonton. Saya hanya bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya lakukan, jelasnya. Sebagai informasi, film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 akan diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Selain Vino, Bella, dan Anjasmara, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Bima Azril, Cita Maharani, Saina Babir, Alfi Alfandi, Javinada Keila dan lain-lain. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Kan ini jadi Soekarno, gimana pendalamannya dan ada beban takutnya orang ngebanding atau apa gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mas Anjas? Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini membedakan dengan keempat sebelumnya. Apa? Yang lain sebelumnya buat di sini. Kebetulan di 1, 2, 3, yang satu yang FTV itu sih nggak sampai masa-masa terakhir Bung Karno ya, tapi di yang teatrikal itu kebetulan memang menceritakan dari awal sampai masa-masa terakhir Bung Karno. Jadi ya nggak sulit, karena kebetulan waktu itu saya juga dapat wejangan dari almarhum Ibu Rahmawati bagaimana masa-masa terakhir beliau. Jadi ya nggak sulit. Selain kemudian yang lainnya untuk perannya sendiri seperti apa sih dalam kesulitan dalam mendalami perannya masing-masing seperti apa? Siapa dulu nih? Ya dirimu. Oke. Aku di sini berperan sebagai Pak Dadang. Bukan aku ya. Oke. Pak Dadang itu seorang sipir yang menemani Buya Hamka di dalam penjara. Pak Dadang seorang sipir dan dia adalah saksi hidup penulisan tafsir Al-Azhar, dan ternyata yang kita nggak banyak tahu, Pak Dadang adalah teman curhat Buya Hamka, dan Pak Dadang yang mengantarkan surat-surat dari dalam penjara kepada Bunda Soekarno. Jadi, insya Allah, dan Pak Dadang ternyata masih ada di daerah Jawa Barat. Masih oke. Mungkin untuk mendalam karakternya sempat dalami karakternya Pak Dadang karena emang nggak terlalu diekspos ya. Maksudnya dia Sunda, tegas pada saat itu. Dia bukan berpihak kepada orang yang ada di penjara, artinya yang menangkap Buya, tapi dia orang yang benar-benar cinta kepada Buya. Tapi gimana, masih harus mengikuti kebijaksanaan tempat pekerjaannya dia. Tapi dalam hati dia cinta setengah mati sama Buya.
berperan sebagai Rusidi, salah satu anak dari Buya Hamka. Rusidi ini anak yang paling dekat dan selalu ikut dalam perjuangannya beliau. Mungkin kalau kesulitannya lebih karena nggak terlalu banyak ketemu dengan Buya Hamka dan Siti Rahab, lebih ke chemistry-nya sih. Nah, untuk mobil chemistry-nya kalian di lokasi Tidak ketemu saya. Ketemu nih. Oh, ketemu sama? Iya, ketemu beliau. Ketemu sama Roy, cuman kayak gitu take-nya susah. Pada ketawa lu. Karena muka saya beda di situ. Mukanya agak berbeda, jadi susah untuk nahan ketawa. Tapi ya scene itu penuh air mata sebenarnya. Tapi kalau sama Bung Karno nggak ketemu karena beda zaman, beda part, beda volume, beda volume. Ya. Bang Afi, mungkin pelajaran yang bisa diambil dari setelah main di film ini? Pelajaran yang pertama sih pelajaran untuk pribadi, tertampar ya. Yang tadi yang kuucapkan di kelas nama-nama bahwa kita terlalu mungkin banyak ngomongin nasihatin orang tapi lupa nasihatin diri sendiri, dan itu Buya Hamka. Dan kemudian pelajaran terbesar yang aku pengen ngikutin adalah beliau menulis kitab tasawuf modern. Ketika aku mau mengaplikasikan itu pengen tanya ke guru-guruku, saya bilang khatamkan beberapa kitab. Jadi aku pengen gara-gara film dia join, dan harapan aku semoga Buya Hamka yang baru lahir di luar sana. Kalau untuk Bang Anja sendiri mungkin pelajaran juga yang bisa didapat dan bisa dipetik yang relate mungkin sama Bang. Iya, kalau buat saya adalah politik itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang namanya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh jadi teman. Semuanya itu berdasarkan asas kepentingan. Makanya sampai sekarang saya kalau ditawarin untuk menjadi caleg, saya masih agak keberatan. Tapi udah banyak yang nawarin, Mas. Iya. Ya, alhamdulillah sih ada yang nawarin, tapi saya selalu bilang, aduh saya belum cukup kaya untuk bisa menjadi seorang politikus. tapi bahkan kan udah memerankan sosok Soekarno, mungkin ada nilai-nilai yang Politik. melekat di kamu gitu dengan peran-peran yang telah dimainkan, apalagi udah 4 kali. Ya ada, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah kebebasan negara, tidak hanya pribadi, akan tetapi juga untuk orang banyak. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan banyak orang, bagaimana menyatukan banyak pihak agar semuanya bisa dalam satu visi dan misi. Itu sih yang saya dapetin, yang saya pelajarin, dan mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dalam karakter Bung Karno. Sebagai laki-laki atau suami, mungkin melihat hubungan Hamka dan Siti seperti apa? Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. Amin. Mungkin Mas Anjas kan udah banyak di film. Mungkin sekarang pengen udah jadi Bung Karno, mungkin ada lagi nggak sih genre karakter yang pengen gitu? Sebagai seorang pencinta seni, masih banyak karakter-karakter yang bisa dieksplor, yang bisa kita sajikan dalam film. Dan saya sih open kemana aja, karakter apa saja yang ditawarkan, sejauh saya sanggup untuk memerankannya dan sejauh itu bisa memberikan efek yang baik bagi masyarakat, why not? Bang Anjas, tapi so far selama jadi aktor nih, mungkin karakter atau peran gitu, karakter yang paling menantang buat Bang Anjas mungkin ada nggak sih yang inget-inget gitu, terngiang? Setiap karakter manusia itu sangat unik. Jadi di setiap peran-peran yang saya dapatkan pasti punya memori tersendiri, gitu. Yang berarti, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya boleh minta ucapan sama
Aktor Anjasmara menjadi salah satu pemain dalam film Hamka dan Siti Raham Fall, 2 yang merupakan sekuel dari film Buya Hamka Fall. 1. Di dalam film ini, Anjasmara akan kembali memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Rupanya ini bukan kali pertama Anjasmara melakoni karakter Soekarno. Aktor 48 tahun ini mengaku sudah 4 kali memerankan Soekarno dalam film, FTV, maupun pertunjukan teater. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Bung Karno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal. Ini yang keempat, kata Anjas ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Karena sudah 4 kali berperan sebagai Soekarno, Anjasmara mengaku tak lagi kesulitan dalam mendalami karakter. Alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit, lanjutnya. Suami dari Dian Nitami ini juga tidak masalah apabila dibanding-bandingkan dengan sosok Soekarno. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki tafsir tersendiri terhadap sosok yang besar seperti Soekarno. Perihal dibanding-bandingkan ya setiap orang pasti punya interpretasinya sendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi saya serahkan saja pada penonton. Saya hanya bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya lakukan, jelasnya. Sebagai informasi, film Hamka dan Siti Raham Fall, 2 akan diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Selain Vino, Bella, dan Anjasmara, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Bima Azril, Cita Maharani, Saina Babir, Alfi Alfandi, Javinada Keila dan lain-lain. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Kan ini jadi Soekarno, gimana pendalamannya dan ada beban takutnya orang ngebanding atau apa gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mas Anjas? Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini membedakan dengan keempat sebelumnya. Apa? Yang lain sebelumnya gimana? Buat di sini mungkin. Kebetulan di 1, 2, 3, yang satu yang FTV itu sih nggak sampai masa-masa terakhir Bung Karno ya, tapi di yang teatrikal itu kebetulan memang menceritakan dari awal sampai masa-masa terakhir Bung Karno. Jadi ya nggak sulit, karena kebetulan waktu itu saya juga dapat wejangan dari almarhum Ibu Rahmawati bagaimana masa-masa terakhir beliau. Jadi ya nggak sulit. Selain kemudian yang lainnya untuk perannya sendiri seperti apa sih dalam kesulitan dalam mendalami perannya masing-masing seperti apa? Siapa dulu nih? Ya dirimu. Oke. Aku di sini berperan sebagai Pak Dadang. Bukan aku ya. Pak Dadang itu seorang sipir yang menemani Buya Hamka di dalam penjara. Pak Dadang seorang sipir dan dia adalah saksi hidup penulisan Tafsir Al-Azhar, dan ternyata yang kita nggak banyak tahu, Pak Dadang adalah teman curhat Buya Hamka, dan Pak Dadang yang mengantarkan surat-surat dari dalam penjara kepada Bunda Soekarno. Jadi, insya Allah, dan Pak Dadang ternyata masih ada di daerah Jawa Barat. Mungkin untuk mendalami karakternya sempat dalami karakternya Pak Dadang karena emang nggak terlalu diekspos ya. Maksudnya dia Sunda, tegas pada saat itu. Dia bukan berpihak kepada orang yang ada di penjara, artinya yang menangkap Buya, tapi dia orang yang benar-benar cinta kepada Buya. Tapi gimana, dia masih harus mengikuti kebijaksanaan tempat pekerjaannya dia. Tapi dalam hati dia cinta setengah mati sama Buya. Aku
berperan sebagai Rusidi, salah satu anak dari Buya Hamka. Rusidi ini anak yang paling dekat dan selalu ikut dalam perjuangannya beliau. Mungkin kalau kesulitannya lebih karena nggak terlalu banyak ketemu dengan Buya Hamka dan Siti Raham, lebih ke chemistry-nya sih. Nah, untuk mobil chemistry-nya kalian di lokasi itu? Tidak ketemu saya. Ketemu nih. Oh, ketemu sama? Iya, ketemu beliau. Ketemu sama Roy, cuman gitu take-nya susah. Pada ketawa lu. Karena muka saya beda di situ. Mukanya agak berbeda, jadi susah untuk nahan ketawa. Tapi ya scene itu penuh air mata sebenarnya. Tapi kalau sama Bung Karno nggak ketemu karena beda zaman, beda part. Beda volume. Beda volume. Bang Afi, mungkin pelajaran yang bisa diambil dari setelah main di film ini? Pelajaran yang pertama sih pelajaran untuk aku pribadi, tertampar ya. Yang tadi yang aku ucapkan di kelas nama-nama itu, kita terlalu mungkin banyak ngomongin nasihatin orang tapi lupa nasihatin diri sendiri, dan itu Buya Hamka. Dan kemudian pelajaran terbesar yang aku pengen ngikutin adalah beliau menulis kitab tasawuf modern. Ketika aku mau mengaplikasikan itu pengen tanya ke guru-guruku, pengen bilang khatamkan beberapa kitab. Jadi aku pengen gara-gara film ini doain, dan harapan aku semoga Buya Hamka yang baru lahir di luar sana. Kalau untuk Bang Anja sendiri mungkin pelajaran juga yang bisa didapat dan bisa dipetik yang relate mungkin sama Bang? Iya, kalau buat saya adalah politik itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang namanya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh jadi teman. Semuanya itu berdasarkan asas kepentingan. Makanya sampai sekarang saya kalau ditawarin untuk menjadi caleg, saya masih agak keberatan. Tapi udah banyak yang nawarin, Mas? Iya. Ya, alhamdulillah sih ada yang nawarin, tapi saya selalu bilang, aduh saya belum cukup kaya untuk bisa menjadi seorang politikus. Tapi bahkan kan udah memerankan sosok Soekarno, mungkin ada nilai-nilai yang Politik. melekat di kamu gitu dengan peran-peran yang telah dimainkan, apalagi udah 4 kali. Ya ada, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah kebebasan negara, tidak hanya pribadi, akan tetapi juga untuk orang banyak. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan banyak orang, bagaimana menyatukan banyak pihak agar semuanya bisa dalam satu visi dan misi. Itu sih yang saya dapetin, yang saya pelajarin, dan mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dalam karakter Bung Karno. Sebagai laki-laki atau suami mungkin melihat hubungan Hamka dan Siti seperti apa? Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. Amin. Mungkin Mas Anies kan udah banyak di film. Mungkin sekarang pengen udah jadi Bung Karno, mungkin ada lagi nggak sih genre karakter yang pengen Sebagai seorang pencinta seni, masih banyak karakter-karakter yang bisa dieksplor, yang bisa kita sajikan dalam film. Dan saya sih open kemana aja, karakter apa saja yang ditawarkan, sejauh saya sanggup untuk memerankannya dan sejauh itu bisa memberikan efek yang baik bagi masyarakat, why not? Bang Anjas, tapi so far selama jadi aktor nih, mungkin karakter atau peran gitu, karakter yang paling menantang buat Bang Anjas mungkin ada nggak sih yang inget-inget gitu terngiang? Setiap karakter manusia itu sangat unik. Jadi di setiap peran-peran yang saya dapatkan pasti punya memori tersendiri, gitu. Yang berarti, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya boleh minta ucapan sama
Aktor Anjasmara menjadi salah satu pemain dalam film Hamka dan Siti Rahamfol, dua yang merupakan sequel dari film Buya Hamka Vol. 1. Di dalam film ini, Anjasmara akan kembali memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Rupanya ini bukan kali pertama Anjasmara melakoni karakter Soekarno. Aktor 48 tahun ini mengaku sudah 4 kali memerankan Soekarno dalam film, FTV, maupun pertunjukan teater. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Bung Karno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal. Ini yang keempat, kata Anjas ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Karena sudah 4 kali berperan sebagai Soekarno, Anjasmara mengaku tak lagi kesulitan dalam mendalami karakter. Alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit, lanjutnya. Suami dari Dian Nitami ini juga tidak masalah apabila dibanding-bandingkan dengan sosok Soekarno. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki tafsir tersendiri terhadap sosok yang besar seperti Soekarno. Perihal dibanding-bandingkan ya setiap orang pasti punya interpretasinya sendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi saya serahkan saja pada penonton. Saya hanya bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya lakukan, jelasnya. Sebagai informasi, film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 akan diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Selain Vino, Bella, dan Anjasmara, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Bima Azril, Cita Maharani, Saina Babir, Alfi Alfandi, Javinada Keila, dan lain-lain. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Kan ini jadi Soekarno, gimana pendalamannya dan ada beban takutnya orang ngebanding atau apa gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mas Anjas? Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi ya alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini membedakan dengan keempat sebelumnya. Apa? Yang lain sebelumnya gimana? Buat di sini mungkin. Kebetulan di 1, 2, 3, yang satu yang FTV itu sih nggak sampai masa-masa terakhir Bung Karno ya, tapi di yang teatrikal itu kebetulan memang menceritakan dari awal sampai masa-masa terakhir Bung Karno. Jadi ya nggak sulit, karena kebetulan waktu itu saya juga dapat wejangan dari almarhum Ibu Rahmawati bagaimana masa-masa terakhir beliau. Jadi ya nggak sulit. Selain panggung yang lainnya untuk perannya sendiri seperti apa sih dalam kesulitan dalam mendalami perannya masing-masing seperti apa? Siapa dulu nih? Ya dirimu. Oke. Aku di sini berperan sebagai Pak Dadang. Bukan aku ya. Oke. Pak Dadang itu seorang sipir yang menemani Buya Hamka di dalam penjara. Pak Dadang seorang sipir dan dia adalah saksi hidup penulisan Tafsir Al-Azhar, dan ternyata yang kita nggak banyak tahu, Pak Dadang adalah teman curhat Ibu Hamka, dan Pak Dadang yang mengantarkan surat-surat dari dalam penjara kepada Ibu Soekarno. Jadi, insya Allah, dan Pak Dadang ternyata masih ada di daerah Jawa Barat. Mungkin untuk mendalami karakternya sempat dalami karakternya Pak Dadang karena emang nggak terlalu diekspos ya, makanya dia Sunda, tegas pada saat itu. Dia bukan berpihak kepada orang yang ada di penjara, artinya yang menangkap Buya, tapi dia orang yang benar-benar cinta kepada Buya, tapi gimana masih harus mengikuti kebijaksanaan tempat pekerjaannya dia, tapi dalam hati dia cinta setengah mati sama Buya.
aku berperan sebagai Rusidi, salah satu anak dari Buya Hamka. Rusidi ini anak yang paling dekat dan selalu ikut dalam perjuangannya beliau. Mungkin kalau kesulitannya lebih karena nggak terlalu banyak ketemu dengan Buya Hamka dan Siti Raham, lebih ke chemistry-nya sih. Nah, untuk mobil chemistry-nya kalian di lokasi Tidak ketemu saya. Tidak ketemu nih. Oh, ketemu sama? Iya, ketemu beliau. Ketemu sama Roy, cuman ya gitu take-nya susah. Pada ketawa lu. Karena muka saya beda di situ. Mukanya agak berbeda, jadi susah untuk nahan ketawa. Tapi ya scene itu penuh air mata sebenarnya. Tapi kalau sama Bung Karno nggak ketemu karena beda zaman, beda part, beda volume, beda volume. Ya. Bang Afi, mungkin pelajaran yang bisa diambil dari setelah main di film ini? Pelajaran yang pertama sih pelajaran untuk aku pribadi, tertampar ya. Yang tadi yang aku ucapkan di kelas ke-6 itu, kita terlalu mungkin banyak ngomongin nasihatin orang tapi lupa nasihatin diri sendiri, dan itu Buya Hamka. Dan kemudian pelajaran terbesar yang aku pengen ngikutin adalah menulis beliau menulis kitab tasawuf modern. Ketika aku mau mengaplikasikan itu pengen nanya ke guru-guruku, pengen bilang khatamkan beberapa kitab. Jadi aku pengen gara-gara film dia doain, dan harapan aku semoga Buya Hamka yang baru lahir di luar sana. Kalau untuk Bang Anja sendiri mungkin pelajaran juga yang bisa didapat dan bisa dipetik yang relate mungkin sama Bang. Iya, kalau buat saya adalah politik itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang namanya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh jadi teman. Semuanya itu berdasarkan asas kepentingan. Makanya sampai sekarang saya kalau ditawarin untuk menjadi caleg, saya masih agak keberatan. Tapi udah banyak yang nawarin, Mas. Iya. Ya, alhamdulillah sih ada yang nawarin, tapi saya selalu bilang, aduh saya belum cukup kaya untuk bisa menjadi seorang politikus. tapi bahkan kan udah memerankan sosok Soekarno, mungkin ada nilai-nilai yang Politik. melekat di kamu gitu dengan peran-peran yang telah dimainkan, apalagi udah 4 kali. Ya ada, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah kebebasan negara, tidak hanya pribadi, akan tetapi juga untuk orang banyak. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan banyak orang, bagaimana menyatukan banyak pihak agar semuanya bisa dalam satu visi dan misi. Itu sih yang saya dapetin, yang saya pelajarin, dan mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dalam karakter Bung Karno. Sebagai laki-laki atau suami, mungkin melihat hubungan Hamka dan Siti seperti apa? Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. Amin. Mungkin Mas Anies kan udah banyak di film. Mungkin sekarang pengen udah jadi Bung Karno, mungkin ada lagi nggak sih genre karakter yang pengen gitu? Sebagai seorang pencinta seni, masih banyak karakter-karakter yang bisa dieksplor, yang bisa kita sajikan dalam film. Dan saya sih open kemana aja, karakter apa saja yang ditawarkan, sejauh saya sanggup untuk memerankannya dan sejauh itu bisa memberikan efek yang baik bagi masyarakat, why not? Bang Anjas, tapi so far selama jadi aktor nih, mungkin karakter atau peran gitu, karakter yang paling menantang buat Bang Anjas mungkin ada nggak sih yang inget-inget gitu, terngiang? Setiap karakter manusia itu sangat unik. Jadi di setiap peran-peran yang saya dapatkan pasti punya memori tersendiri, gitu. Yang berarti, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya boleh minta ucapan sama
Aktor Anjasmara menjadi salah satu pemain dalam film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 yang merupakan sequel dari film Buya Hamka Vol. 1. Di dalam film ini, Anjasmara akan kembali memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Rupanya ini bukan kali pertama Anjasmara melakoni karakter Soekarno. Aktor 48 tahun ini mengaku sudah 4 kali memerankan Soekarno dalam film, FTV, maupun pertunjukan teater. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Bung Karno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal. Ini yang keempat, kata Anjas ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Karena sudah 4 kali berperan sebagai Soekarno, Anjasmara mengaku tak lagi kesulitan dalam mendalami karakter. Alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit, lanjutnya. Suami dari Dian Nitami ini juga tidak masalah apabila dibanding-bandingkan dengan sosok Soekarno. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki tafsir tersendiri terhadap sosok yang besar seperti Soekarno. Perihal dibanding-bandingkan ya setiap orang pasti punya interpretasinya sendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi saya serahkan saja pada penonton. Saya hanya bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya lakukan, jelasnya. Sebagai informasi, film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 akan diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Selain Vino, Bella, dan Anjasmara, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Bima Azril, Cita Maharani, Saina Babir, Alfi Alfandi, Javinada Keila dan lain-lain. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Kan ini jadi Soekarno, gimana pendalamannya dan ada beban takutnya orang ngebanding atau apa gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mas Anjas? Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini membedakan dengan keempat sebelumnya. Apa? Yang lain sebelumnya buat di sini mungkin. Kebetulan di 1, 2, 3, yang satu yang FTV itu sih nggak sampai masa-masa terakhir Bung Karno ya, tapi di yang teatrikal itu kebetulan memang menceritakan dari awal sampai masa-masa terakhir Bung Karno. Jadi ya nggak sulit, karena kebetulan waktu itu saya juga dapat wejangan dari almarhum Ibu Rahmawati bagaimana masa-masa terakhir beliau. Jadi ya nggak sulit. Selain kemudian yang lainnya untuk perannya sendiri seperti apa sih dalam kesulitan dalam mendalami perannya masing-masing seperti apa? Siapa dulu nih? Ya dirimu. Oke. Aku di sini berperan sebagai Pak Dadang. Bukan aku ya. Pak Dadang itu seorang sipir yang menemani Buya Hamka di dalam penjara. Pak Dadang seorang sipir dan dia adalah saksi hidup penulisan Tafsir Al-Azhar, dan ternyata yang kita nggak banyak tahu, Pak Dadang adalah teman curhat Ibu Hamka, dan Pak Dadang yang mengantarkan surat-surat dari dalam penjara kepada Soekarno. Jadi, insya Allah, dan Pak Dadang ternyata masih ada di daerah Jawa Barat. Masih ada. Mungkin untuk mendalam karakternya sempat dalami karakternya Pak Dadang karena emang nggak terlalu diekspos ya. Tapi dia Sunda, tegas pada saat itu. Dia bukan berpihak kepada orang yang ada di penjara, artinya yang menangkap Buya, tapi dia orang yang benar-benar cinta kepada Buya. Tapi gimana, dia masih harus mengikuti kebijaksanaan tempat pekerjaannya dia. Tapi dalam hati dia cinta setengah mati sama Buya.
Aku berperan sebagai Rusidi, salah satu anak dari Buya Hamka. Rusidi ini anak yang paling dekat dan selalu ikut dalam perjuangannya beliau. Mungkin kalau kesulitannya lebih karena nggak terlalu banyak ketemu dengan Buya Hamka dan Siti Raham, lebih ke chemistry-nya sih. Nah, untuk mobil chemistry-nya kalian di lokasi itu? Tidak ketemu saya. Ketemu nih. Oh, ketemu sama? Iya, ketemu beliau. Ketemu sama Roy, cuman kayak gitu take-nya susah. Pada ketawa lu. Karena muka saya beda di situ. Mukanya agak berbeda, jadi susah bertahan ketawa. Tapi ya scene itu penuh air mata sebenarnya. Tapi kalau sama Bung Karno nggak ketemu karena beda zaman, beda part, beda volume, beda volume. Bang Afi, mungkin pelajaran yang bisa diambil dari setelah main di film ini? Pelajaran yang pertama sih pelajaran untuk aku pribadi, tertampar ya. Tadi yang aku ucapkan di kelas ke-6 bahwa kita terlalu mungkin banyak ngomongin nasihatin orang tapi lupa nasihatin diri sendiri, dan itu Buya Hamka. Dan kemudian pelajaran terbesar yang aku pengen ngikutin adalah beliau menulis kitab tasawuf modern. Ketika aku mau mengaplikasikan itu pengen tanya ke guru-guruku, mereka bilang khatamkan beberapa kitab. Jadi aku pengen gara-gara film dia doain, dan harapan aku semoga Buya Hamka yang baru lahir di luar sana. Kalau untuk Bang Anja sendiri mungkin pelajaran juga yang bisa didapat dan bisa dipetik yang relate mungkin sama Bang? Iya, kalau buat saya adalah politik itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang namanya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh jadi teman. Semuanya itu berdasarkan azas kepentingan. Makanya sampai sekarang saya kalau ditawarin untuk menjadi caleg, saya masih agak keberatan. Tapi udah banyak yang nawarin, Mas? Iya. Ya, alhamdulillah sih ada yang nawarin, tapi saya selalu bilang, aduh saya belum cukup kaya untuk bisa menjadi seorang politikus. Tapi bahkan kan udah memerankan sosok Soekarno, mungkin ada nilai-nilai yang Politik. melekat di kamu gitu dengan peran-peran yang pernah dimainkan, apalagi udah 4 kali. Ya ada, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah kebebasan negara, tidak hanya pribadi, akan tetapi juga untuk orang banyak. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan banyak orang, bagaimana menyatukan banyak pihak agar semuanya bisa dalam satu visi dan misi. Itu sih yang saya dapetin, yang saya pelajarin, dan mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dalam karakter Bung Karno. Sebagai laki-laki atau suami, mungkin melihat hubungan Hamka dan Siti seperti apa? Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. Amin. Mungkin Mas Anies kan udah banyak di film. Mungkin sekarang pengen udah jadi Bung Karno, mungkin ada lagi nggak sih genre karakter yang pengen gitu? Sebagai seorang pencinta seni, masih banyak karakter-karakter yang bisa dieksplor, yang bisa kita sajikan dalam film. Dan saya sih open kemana aja, karakter apa saja yang ditawarkan, sejauh saya sanggup untuk memerankannya dan sejauh itu bisa memberikan efek yang baik bagi masyarakat, why not? Bang Anjas, tapi so far selama jadi aktor nih, mungkin karakter atau peran gitu, karakter yang paling menantang buat Bang Anjas mungkin ada nggak sih yang inget-inget gitu, terngiang? Setiap karakter manusia itu sangat unik. Jadi di setiap peran-peran yang saya dapatkan pasti punya memori tersendiri, gitu. Yang berarti, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya boleh minta ucapan sama
Aktor Anjasmara menjadi salah satu pemain dalam film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 yang merupakan sekuel dari film Buya Hamka Vol. 1. Di dalam film ini, Anjasmara akan kembali memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Rupanya ini bukan kali pertama Anjasmara melakoni karakter Soekarno. Aktor 48 tahun ini mengaku sudah 4 kali memerankan Soekarno dalam film, FTV, maupun pertunjukan teater. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Bung Karno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal. Ini yang keempat, kata Anjas ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Karena sudah 4 kali berperan sebagai Soekarno, Anjasmara mengaku tak lagi kesulitan dalam mendalami karakter. Alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit, lanjutnya. Suami dari Dian Nitami ini juga tidak masalah apabila dibanding-bandingkan dengan sosok Soekarno. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki tafsir tersendiri terhadap sosok yang besar seperti Soekarno. Perihal dibanding-bandingkan ya setiap orang pasti punya interpretasinya sendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi saya serahkan saja pada penonton. Saya hanya bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya lakukan, jelasnya. Sebagai informasi, film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 akan diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Selain Vino, Bella, dan Anjasmara, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Bima Azril, Cita Maharani, Saina Babir, Alfi Alfandi, Javinada Keila dan lain-lain. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Kan ini jadi Soekarno, gimana pendalamannya dan ada beban takutnya orang ngebanding atau apa gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mas Anjas? Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi ya, alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini membedakan dengan keempat sebelumnya. Apa? Yang lain sebelumnya buat di sini. Kebetulan di 1, 2, 3, yang satu yang FTV itu sih nggak sampai masa-masa terakhir Bung Karno ya, tapi di yang teatrikal itu kebetulan memang menceritakan dari awal sampai masa-masa terakhir Bung Karno. Jadi ya nggak sulit, karena kebetulan waktu itu saya juga dapat wejangan dari almarhum Ibu Rahmawati bagaimana masa-masa terakhir beliau. Jadi ya nggak sulit. Kemudian yang lainnya untuk perannya sendiri seperti apa sih dalam kesulitan dalam mendalami perannya masing-masing seperti apa? Siapa dulu nih? Ya, diri mulai. Oke. Aku di sini berperan sebagai Pak Dadang. Bukan aku ya. Pak Dadang itu seorang sipir yang menemani Buya Hamka di dalam penjara. Pak Dadang seorang sipir dan dia adalah saksi hidup penulisan tafsir Al-Azhar, dan ternyata yang kita nggak banyak tahu, Pak Dadang adalah teman curhat Buya Hamka, dan Pak Dadang yang mengantarkan surat-surat dari dalam penjara kepada Bunda Soekarno. Jadi, insya Allah, dan Pak Dadang ternyata masih ada di daerah Jawa Barat. Masih oke. Mungkin untuk mendalami karakternya sempat dalami karakternya Pak Dadang karena emang nggak terlalu diekspos ya. Makanya dia Sunda, tegas pada saat itu. Dia bukan berpihak kepada orang yang ada di penjara, artinya yang menangkap Buya, tapi dia orang yang benar-benar cinta kepada Buya. Tapi gimana, masih harus mengikuti kebijaksanaan tempat pekerjaannya dia. Tapi dalam hati dia cinta setengah mati sama Buya. Aku
dari Buya Hamka. Bu Siti ini anak yang paling dekat dan selalu ikut dalam perjuangannya beliau. Mungkin kalau kesulitannya lebih karena nggak terlalu banyak ketemu dengan Buya Hamka dan Siti Rahab, lebih ke chemistry-nya sih. Nah, untuk mobil chemistry-nya kalian di lokasi itu? Tidak ketemu saya. Ketemu nih. Oh, ketemu sama? Iya, ketemu beliau. Ketemu sama Roy, cuman kayak gitu take-nya susah. Pada ketawa lu. Karena muka saya beda di situ. Mukanya agak berbeda, jadi susah untuk nahan ketawa. Tapi ya scene itu penuh air mata sebenarnya. Tapi kalau sama Bung Karno nggak ketemu karena beda zaman, beda part, beda volume, beda volume. Ya. Bang Afi, mungkin pelajaran yang bisa diambil dari setelah main di film ini? Pelajaran yang pertama sih pelajaran untuk aku pribadi, tertampar ya. Tadi yang aku ucapkan di kelas ke-6 bahwa kita terlalu mungkin banyak ngomongin nasihatin orang tapi lupa nasihatin diri sendiri, dan itu Buya Hamka. Dan kemudian pelajaran terbesar yang aku pengen ngikutin adalah beliau menulis kitab tasawuf modern. Ketika aku mau mengaplikasikan itu pengen tanya ke guru-guruku, mereka bilang khatamkan beberapa kitab. Jadi aku pengen gara-gara film dia doain, dan harapan aku semoga Buya Hamka yang baru lahir di luar sana. Kalau untuk Bang Anja sendiri mungkin pelajaran juga yang bisa didapat dan bisa dipetik yang relate mungkin sama Bang? Iya, kalau buat saya adalah politik itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang namanya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh jadi teman. Semuanya itu berdasarkan asas kepentingan. Makanya sampai sekarang saya kalau ditawarin untuk menjadi caleg, saya masih agak keberatan. Tapi udah banyak yang nawarin, Mas? Iya. Ya, alhamdulillah sih ada yang nawarin, tapi saya selalu bilang, aduh saya belum cukup kaya untuk bisa menjadi seorang politikus. Tapi bahkan kan udah memerankan sosok Soekarno, mungkin ada nilai-nilai yang Politik. melekat di kamu gitu dengan peran-peran yang telah dimainkan, apalagi udah 4 kali. Ya ada, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah kebebasan negara, tidak hanya pribadi, akan tetapi juga untuk orang banyak. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan banyak orang, bagaimana menyatukan banyak pihak agar semuanya bisa dalam satu visi dan misi. Itu sih yang saya dapetin, yang saya pelajarin, dan mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dalam karakter Bung Karno. Sebagai laki-laki atau suami, mungkin melihat hubungan Hamka dan Siti seperti apa? Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. Amin. Mungkin Mas Anjas kan udah banyak di film. Mungkin sekarang pengen udah jadi Bung Karno, mungkin ada lagi nggak sih genre karakter yang pengen gitu? Sebagai seorang pencinta seni, masih banyak karakter-karakter yang bisa dieksplor, yang bisa kita sajikan dalam film. Dan saya sih open kemana aja, karakter apa saja yang ditawarkan, sejauh saya sanggup untuk memerankannya dan sejauh itu bisa memberikan efek yang baik bagi masyarakat, why not? Bang Anjas, tapi so far selama jadi aktor nih, mungkin karakter atau peran gitu, karakter yang paling menantang buat Bang Anjas mungkin ada nggak sih yang inget-inget gitu terngiang? Setiap karakter manusia itu sangat unik. Jadi di setiap peran-peran yang saya dapatkan pasti punya memori tersendiri, gitu. Yang berarti, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya boleh minta ucapan sama
Aktor Anjasmara menjadi salah satu pemain dalam film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 yang merupakan sequel dari film Buya Hamka Vol. 1. Di dalam film ini, Anjasmara akan kembali memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Rupanya ini bukan kali pertama Anjasmara melakoni karakter Soekarno. Aktor 48 tahun ini mengaku sudah 4 kali memerankan Soekarno dalam film, FTV, maupun pertunjukan teater. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Bung Karno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal. Ini yang keempat, kata Anjas ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Karena sudah 4 kali berperan sebagai Soekarno, Anjasmara mengaku tak lagi kesulitan dalam mendalami karakter. Alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit, lanjutnya. Suami dari Dian Nitami ini juga tidak masalah apabila dibanding-bandingkan dengan sosok Soekarno. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki tafsir tersendiri terhadap sosok yang besar seperti Soekarno. Perihal dibanding-bandingkan ya setiap orang pasti punya interpretasinya sendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi saya serahkan saja pada penonton. Saya hanya bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya lakukan, jelasnya. Sebagai informasi, film Hamka dan Siti Rahamfol, 2 akan diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Selain Vino, Bella, dan Anjasmara, film ini juga dibintangi oleh Roy Sungkono, Bima Azril, Cita Maharani, Saina Babir, Alfi Alfandi, Javinada Keila dan lain-lain. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Kan ini jadi Soekarno, gimana pendalamannya dan ada beban takutnya orang ngebanding atau apa gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mas Anjas? Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno.